Selamat pagi anak-anak. Kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan pada pembelajaran yang pertama. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Kita belajar tentang pertumbuhan ayam, yaitu daur hidup. Apakah yang dimaksud dengan daur hidup itu? Daur hidup adalah tahap perkembangan hewan sejak menetas atau lahir sampai dewasa yang tidak mengalami perubahan bentuk yang jauh berbeda dengan induknya. Karena kalau nanti kita membicarakan daur hidup yang satunya, itu ada daur hidup yang mengalami perbedaan dengan induknya yang akan disebut dengan metamorfosis. Tetapi kali ini kita belajar daur hidup yang tidak mengalami perubahan bentuk yang berbeda dari induknya. Anak-anak, setiap makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan ayam merupakan salah satu contoh dari makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu, memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Jadi daur hidup ayam dimulai telur menetas. Telur ayam menetas setelah dierami oleh induknya selama 21 hari atau 3 minggu. Setelah menetas menjadi telur yang menetas menjadi ayam kecil, kemudian ayam dewasa yang sudah siap untuk mencari makan. Inilah yang disebut dengan daur hidup. Makhluk hidup yang lainnya selain ayam yang mengalami daur hidup seperti kucing, seperti bebek, seperti mentok, burung, gajah, itu mengalami daur hidup dimulai dari telur atau melahirkan menjadi anak ayam, kemudian ayam dewasa. Ini daur hidup. Kemudian kita sampai pada gambar dekoratif. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan gambar dekoratif? Perhatikan gambar penyu yang ada di samping. Gambar penyu itu merupakan salah satu contoh gambar dekoratif, di mana dihiasi dengan bentuk. Ada lingkaran-lingkaran itulah hiasan dekoratif. Gambar dekoratif
adalah gambar yang bercorak dekor. Yang dimaksud gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Gambar dekoratif ini sering dijumpai pada kain batik, pada hiasan keramik atau guci, pada kartu undangan, kartu lebaran, kartu ulang tahun, kartu Natal, pada piring hias, dan juga gambar dinding. Apa yang ada di dalam unsur-unsur gambar dekoratif? Gambar dekoratif mempunyai unsur garis, bentuk, dan warna. Ada 3 unsur gambar dekoratif, yaitu garis, bentuk, dan warna. Perhatikan anak-anak, gambar dekoratif memiliki motif hias. Yang di atas itu adalah macam-macam garis. Garis lurus, garis lengkung, garis bergelombang, garis patah-patah, garis putus-putus, garis miring, garis spiral. Dan unsur terkecil dari garis adalah titik. Sekali lagi, unsur terkecil dari garis adalah titik. Kemudian selain unsur garis, unsur yang kedua adalah bentuk. Bentuk ada berbagai bidang. Ada segitiga, ada segi empat, ada lingkaran, ada elip, ada bidang setengah lingkaran, juga bidang yang tak beraturan. Ini adalah unsur-unsur kalau kita mau menggambar gambar dekoratif. Dan perlu kamu ketahui, gambar dekoratif ini termasuk gambar 2 dimensi karena memiliki panjang dan lebar. Unsur yang ketiga adalah warna. Warna itu ada warna primer, ada warna sekunder, dan ada warna tersier. Warna primer sering juga disebut dengan warna dasar, yaitu merah, kuning, hijau. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan warna dasar atau warna primer, maka merah, kuning, hijau jawabannya. Kemudian warna yang kedua adalah warna sekunder. Warna sekunder itu apa, anak-anak? Warna campuran dari 2 warna primer. Contohnya, biru dan kuning menjadi hijau. Merah dan kuning menjadi orange. Biru dan merah menjadi ungu. Dan macam warna yang ketiga adalah tersier, yaitu warna campuran dari warna primer dan warna sekunder. Contoh dari warna tersier adalah coklat, ditambah putih, ditambah kuning. Itu adalah warna dari coklat. Nah, inilah warna, macam warna. Merah, kuning, hijau. Tadi warna apa, anak-anak? Iya, warna primer. Sedangkan orange dan ungu adalah warna sekunder. Tugas kamu, buatlah
rancangan gambar dekoratif dengan tema. Perlu kamu ketahui anak-anak, kalau kita mau membuat rancangan gambar dekoratif, maka ada langkah-langkah yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Bahannya adalah kertas gambar, alatnya adalah pensil warna, spidol hitam untuk menebalkan gambar, penghapus, pensil. Kemudian yang kedua, membentuk gambar. Sesudah membentuk gambar, misalnya kamu mau menggambar dekoratif ikan, kamu buat gambar sketnya bentuk ikan terlebih dahulu. Kemudian baru kamu menggambar garis dan bidang pada gambar ikan. Yang keempat, menebalkan gambar dengan spidol. Baru kamu mewarnai dengan warna. Bisa menggunakan pensil warna atau krayon, gambarmu dekoratif akan selesai dan indah karena sudah diwarnai. Buatlah gambar dekoratif itu menggunakan macam-macam titik, garis, bentuk, dan warna. Dikerjakan di buku tugasmu. Kamu bisa melihat di buku paket kamu halaman 116, 117. Di sana ada contoh ikan yang merupakan gambar dekoratif. Kamu boleh menghias dengan kreativitas masing-masing. Menentukan hasil perkalian 2 bilangan cacah. Anak-anak, kamu lihat kandang ayam berikut. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Kalimat itu bisa ditulis dengan bentuk perkalian. Ada 2 kandang ayam. Setiap kandang ayam berisi 10 anak ayam. Maka bentuk perkaliannya adalah kandangnya ditulis di depan, isi setiap kandang ditulis di belakangnya. Kandangnya ada berapa anak-anak? 2. Maka 2 kali 10. Semua yang dikalikan dengan 10, hasilnya bilangan itu sendiri ditambah dengan 0. Perhatikan anak-anak. Cobalah berlatih soal perkalian, ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Perhatikan anak-anak. Ada kandangnya 4. Setiap kandang berisi 15. Maka ditulis dalam bentuk perkalian 4 jumlah kandangnya kali 15 setiap kandang yang berisi anak ayam. Inilah kemudian kamu bisa melakukan penyelesaiannya. Dalam perkalian 2 bilangan berlaku sifat pertukaran. Kamu perhatikan itu. 2 kali 3, ingat anak-anak, kalau kita penjumlahan berulang, yang ditulis berulang adalah angka belakangnya sejumlah angka di depannya. 2 kali 3
angka di belakangnya adalah 3. Maka 3 ditambah 3 sama dengan 6. Tetapi kalau 3 kali 2, maka yang ditulis angkanya adalah 2 sebanyak 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jangan terbalik ya anak-anak. Yang ditulis angka di belakang sebanyak angka di depannya. Maka kamu lihat contoh lainnya. 5 kali 4. Maka yang ditulis 4-nya sebanyak 5 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20. Tetapi kalau 4 kali 5 ditulis angka belakangnya 5 sebanyak 4 kali. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya sama 20. Jadi 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Inilah yang dimaksud sifat pertukaran dalam perkalian. Perhatikan anak-anak. Kalau misalnya ada soal seperti yang ada pada layar kalian. 2 kali 210. Kamu akan lebih mudah mengerjakan dengan cara ditulis bersusun. Cara bersusun seperti kemarin saat penjumlahan maupun pengurangan. Maka 210 ditulis di atas, kemudian dikalikan 2. Perhatikan. Langkah yang pertama, 2 kali 0. Semua yang dikali 0 adalah 0 hasilnya. Kemudian berikutnya, setelah 0 depannya angkanya 1. Maka 2 kali 1 adalah 2. Dan yang terakhir, 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga 210 kali 2 sama dengan 420. Tugas kamu menyelesaikan soal perkalian dari buku paket halaman 107. Ada 3 soal yang kamu kerjakan. Terima kasih anak-anak kebersamaan hari ini. Selamat belajar, selamat menyelesaikan tugas kamu. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.